Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dana Firmana Simon. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu literatur review dan metodologi penelitian dengan kasus analisis pengendalian kualitas produk pipa baja dengan menggunakan metode 7 Tools di PT Bakri Pipe Industri. Baiklah, ada 3 bab yang kita bahas dalam tugas kuliah metodologi penelitian ini. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang kedua ada bab 2 literatur review, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Tetapi yang kita presentasikan pada kali ini hanya bab 2 dan bab 3. Bab 2 itu literatur review. Pada literatur review ini terdiri dari tabel kajian literatur review, kelebihan dan kekurangan, serta kesimpulan. Nah, ada 3 kajian yang kita review pada kali ini. Yang pertama yaitu penelitian Sari dan Purnawati tahun 2018. Nah, pada penelitian Sari dan Purnawati ini, kelebihannya yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis pengendalian kualitas produk yang telah dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang berbentuk deskriptif, sehingga hasil yang diperoleh dapat menjelaskan dan menguraikan mengenai pelaksanaan pengendalian kualitas produk, seperti faktor-faktor apa saja penyebab kecacatan produk tersebut, serta solusi dalam mengatasi kendala-kendala pengendalian kualitas produk tersebut. Nah, kekurangannya pada penelitian Sari dan Purwanati ini, hasil faktor-faktor dalam diagram sebab akibat hanya dari asumsi penulis, sehingga terdapat kemungkinan faktor-faktor tersebut hasil yang kurang baik. Selanjutnya pada penelitian Tiara 2017. Nah, pada penelitian Tiara 2017 ini, kelebihannya yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian survei. Penulis mendapatkan data dan informasi langsung dari ruang manufacturing data perusahaan, sehingga data yang didapatkan itu valid. Tetapi kekurangannya di penelitian Tiara ini, teknik analisis yang dilakukan hanya 2 tools, yaitu hanya diagram Pareto dan peta kendali, sehingga ini dapat menyebabkan hasil yang tidak memuaskan. Lanjut, penelitian yang ketiga yaitu penelitian Lilia 2016. Nah, pada penelitian ini kelebihannya yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode ini dapat diketahui akar penyebab dan penyebab dari permasalahan, sehingga dapat direkomendasikan kepada perusahaan secara langsung terkait saran-saran yang dapat diberikan. Tetapi kekurangannya, saran yang diberikan penulis kepada perusahaan hanya secara umum, sehingga perusahaan juga tidak dapat untuk mengimplementasikan saran-saran tersebut. Nah, kesimpulannya yaitu terdapat beberapa metode dalam melakukan analisis pengendalian kualitas produk. Proses yaitu metode SPC merupakan metode yang paling sering digunakan untuk membantu kinerja perusahaan dalam mengendalikan kualitas produk. Para peneliti kerap menggunakan metode SPC karena dirasa mampu membantu dalam menganalisis pengendalian kualitas produk.
metode SPC tersebut pun nyatanya banyak digunakan oleh para peneliti. Nah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini memuat tahapan-tahapan yang dilakukan selama penelitian. Yang pertama dimulai dari survei pendahuluan. Nah, di survei pendahuluan ini pengamatan dilakukan dengan cara melihat langsung ke lantai produksi. Kemudian setelah itu juga di samping itu juga dilakukan wawancara kepada manajer produksi terkait proses pembuatan pipa tersebut. Kemudian studi literatur. Studi literatur ini dilakukan untuk mencari referensi dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nah, pada identifikasi masalah ini yaitu terdapat produk yang reject di setiap proses produksi. Kemudian perumusan masalah. Perumusan masalah di sini itu bagaimana tingkat kecacatan produk. Yang kedua, jenis kecacatan yang paling dominan, dan yang ketiga, faktor apa yang menyebab kecacatan produk. Kemudian yaitu pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini dibagi dua, yaitu ada data primer. Data primer yaitu pengamatan langsung kepada pegawai perusahaan di lapangan untuk menghimpun data mengenai pengendalian kualitas produk yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, data sekunder, yaitu jumlah produk dan jumlah produk yang cacat dalam produksi. Setelah itu pengolahan data. Pada pengolahan data ini melakukan perhitungan dengan menggunakan beberapa alat dan dari metode statistical process control. Itu yang pertama membuat check sheet, yang kedua membuat diagram Pareto, yang ketiga membuat peta kendali, dan yang keempat membuat diagram sebab akibat. Setelah pengolahan data, setelah itu kita analisis memakai diagram sebab akibat, sehingga kita tahu faktor-faktor apa saja yang penyebab dari kecacatan produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Nah, mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.